Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku coy, tentunya di konten reaction. Jadi hari kita mau kumpulan ceramah dari Ustadz Abdul Somad, salah satu ustadz yang banyak idolanya, termasuk aku juga. Karena Ustadz Somad itu lumayan lucu. Satu lagi dia juga dari Riau juga, jadi sama. Jadi yang sebelumnya kita Ustadz Khalid Basamalah. Jadi hari ini kita Ustadz Somad. Oke, langsung aja kita nonton videonya. Let's go. Saya masih muda Ustadz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang kawan. Alhamdulillah, sempat antum suka Ikhwan. Masuk antum yang 144 di. Jadi momen yang paling disuka itu ya momen tanya jawab gitu. Terus. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapak. Kapan mau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap baik. Saya masih muda Ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Betul sekali Ustaz, saya setuju. Ustaz, saya sudah beberapa kali datang minang anak orang, tapi dia tak mau nerima. Siapa yang datang? Saya sendiri. Robah bawa. Jangan kau datang. Bawa Ustaz naik. Kebetulan calon mertua dia orang apa? Dia orang Batak. Bawa Ustaz Saiful Amin. Orang Siantar kan? Ustaz Saiful datang. Ya dong, ala kita sesuai. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dimudahkan Allah bertemu. Yang pun amin, yang belum nikah. Saya khawatir saya terekam bapak mengucapkan ibu menonton pernikahan. Awas balik. Bang, tengok rekaman streaming ini. Waktu Ustaz yang menikah apa paling kuat? Apa maksudnya? Untuk anak ini. Ya patut dicurigai kalau bapak-bapak mengaminkan. Siapa tahu minta bini dua. Saya punya teman suka sekali berjudi, sudah berkali-kali saya nasihati tidak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Gimana dia selalu main? Tangkap. Yang narkoba, tangkap. Ada cerita. Saya punya teman. Keluar bahasa Ustadz, tangkok. Ustaz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustaz? Jibril, Mikail, Israel malaikat maut, kiraman katibin, ratib atid, mungkar nakir, malik ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ard. Malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat yang lain. Alumu ila ajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar. Ustaz, kita mengimani bahwa Betul sekali Ustaz. saya anak pertama adik. Oh ini Ustaz di Haji Romai Rama lagi. Satu lagi. Podcast. Dua. Masya Allah, warisannya banyak terus. Kami keluarga yang bisa dibilang kaya-kaya 7 turunan, cuman saya keturunan yang 8.
ada yang bilang katanya kalau almarhum Kiai Zain Abidin itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomongin itu teatrikal. Kalau Abdul Somad itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomongin itu Pak Anies Baswedan. Bukan Anies, bukan Ani. Dia pernah ngomong gitu lagi. Masuk. Saya anak pertama. Anies Baswedan nih, nggak, bukan Ani. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya dapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya memakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya, setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoa, pokoknya selama setahun itu berdoa sampai tak ada pemiliknya. Saya bertanya, saya kan tinggal di Oh, jadi kalau barang ada kita jumpa HP misalnya, dalam setahun nggak ada yang datang cuy, berarti udah jadi milik kita cuy. Itu kata Ustadz Abdul Somad langsung. ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup. Salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersifu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk mata. Kau besarkan Allah dalam jiwa, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.